Tanah rima belae rilipu wan walae deceng ro usapa uelai wanu aku tanah oki wanu aku wanu telesuraku Indo ambo malepiku wak bokori ulau pura janciri aleku 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marlubis, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diberikan oleh Dr. Syafarudin S.Hadi MSc. Nah, dalam penjabarannya, menurut Profesor Renat Kasali mengatakan bahwasanya akan ada 10 ledakan ekonomi pasca COVID-19. Nah, salah satunya yaitu ledakan wisata luar ruang. Nah, teman-teman, apa sih wisata luar ruang itu? Nah, untuk penjelasannya, simak video ini lebih lanjut. Wisata luar ruang. Wisata luar ruang adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Hal ini biasanya dilakukan oleh kaum milenial, baik untuk berdiskusi, bercanda gurau, ataupun sekedar untuk menikmati pemandangan alam. Nah, wisata luar ruang tentunya memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya bahwasanya seseorang yang sering melakukan kegiatan di luar ruang cenderung memiliki kondisi fisik yang prima dan berat badannya ideal. Seseorang yang sering melakukan aktivitas di luar ruang, baik secara berkelompok atau bersama keluarga, cenderung dapat mengatasi masalah secara mental. Indonesia terkenal selalu surganya dunia, tentunya bukan disapanya wisata. Indonesia memiliki pemandangan alam yang sangat luar biasa. Sebut saja Bali dengan pulau Dewatanya, NTT dengan pulau Komodonya, dan masih banyak lagi keindahan alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ini menjadi poin tersendiri bagi Indonesia untuk menarik minat wisatawan baik asing, mancanegara, ataupun lokal untuk datang ke Indonesia. Mengingat kaum milenial zaman sekarang lebih cenderung ingin melakukan aktivitas di luar ruang. Akan tetapi, industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2020. Tercatat hanya 158.000 orang turis asing yang datang ke Indonesia. Hal ini
merupakan catatan yang terendah sepanjang tahun. Nah, namun teman-teman tidak perlu risau. Para ahli mengemukakan bahwasanya industri pariwisata dan ekonomi kreatif atau wisata luar ruang akan kembali kepada puncaknya pasca COVID-19. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia. Bagaimana cara kita melakukan pelayanan wisata, bagaimana kita menjaga alam supaya tetap indah, dan bagaimana cara kita untuk menarik turis-turis asing untuk datang ke Indonesia. Nah, dalam salah satu webinar, Menteri Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, mengukakan bahwasanya industri pariwisata di Indonesia terkena dampak COVID yang sangat signifikan. Hal ini tentunya membuat industri pariwisata di Indonesia mendapatkan tantangan akibat adanya COVID-19 ini. Nah, dalam penjabarannya, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwasanya ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu inovasi, kedua adaptasi, dan ketiga adanya kolaborasi. Nah, hal ini dikatakan perlu untuk dilakukan agar industri pariwisata di Indonesia terlepas dari dampak COVID-19 itu sendiri. Nah, menurut salah satu pakar dari ITS mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan sebuah inovasi. Dalam penjabarannya, beliau memberikan 2 inovasi. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan wisata geopark dan alternatif lain yang bisa dilakukan pada masa pandemi yang masih berjalan, yaitu wisata virtual. Apa sih itu wisata geopark? Wisata geopark adalah sebuah wilayah geografi yang memiliki tingkat geologi alam yang sangat indah. Hal ini tentunya sangat banyak ditemukan di Indonesia, sehingga potensi Indonesia untuk membangun wisata geopark sangat besar. Nah, sedangkan untuk wisata virtual ini dapat digunakan pada masa pandemi yang masih berlangsung. Hal ini dikategorikan untuk membuat minat dari turis-turis ataupun orang warga lokal milenial untuk mengetahui bahwasanya wisata alam di Indonesia ini sangat banyak dan melimpah. Nah, di video yang pertama yaitu wisata Pantai Togyo. Nah, wisata ini terletak di Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Nah, ketika lihat gambaran dari wisata ini, yaitu menggabungkan konsep antara pantai dan kafe dan resto. Tentunya ini sangat menarik, baik kaum milenial, anak-anak, bahkan orang tua untuk datang, baik untuk bersantai, berbincang-bincang, bersanda gurau, atau bahkan untuk bermalam, karena di tempat ini sudah disediakan berbagai tempat baik untuk camping ataupun terdapat penginapan yang digunakan untuk bermalam sambil menikmati alam. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata
Selanjutnya wisata yang kedua, sama-sama terletak di Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone, yaitu wisata Pantai Tete. Nah, wisata Pantai Tete ini juga dijadikan sebagai tempat ajang pelatihan bagi tentara atau militer. Hal ini tentunya juga menarik perhatian dikarenakan Pantai Tete memiliki kenikmatan alam yang sangat indah berupa pasir putih yang sangat menarik, baik untuk digunakan sebagai stur foto dan lain-lain sebagainya. Aduh.